Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto hari ini mengunjungi korban banjir di Aceh. Dan untuk mengetahui perkembangan terbarunya, kita sudah terhubung langsung dengan rekan kami produser lapangan CNN Indonesia, Irin Wardani. Selamat siang Irin. Irin, apa saja rencana yang akan dilakukan oleh Presiden hari ini dalam kunjungannya? Irin, silakan dengan laporan Anda. Mohon maaf. Ya, Freddy, mohon maaf tadi saya tidak mendengar pertanyaan Anda, bahkan suara Anda sempat terputus karena memang gangguan sinyal yang berada di Banda Aceh ini masih sangat selalu ada seperti itu, Freddy. Dan saya bisa menginformasikan barusan Presiden sekitar 30 menit yang lalu Presiden sudah berangkat ke Biren, menuju ke Biren dengan beberapa rombongan dan juga untuk mengunjungi lokasi-lokasi terdampak banjir. Sebelumnya Presiden dengan menggunakan pesawat kepresidenan mampir dulu ke Banda Aceh, kemudian langsung tanpa menyapa awak media langsung menuju ke Biren dengan didampingi dengan Menteri ESDM, karena tadi saya sempat melihat Menteri ESDM dan kami sempat mewawancarai sendiri Menteri ESDM mengenai kondisi-kondisi di Aceh yang sampai saat ini masih belum ada jaringan listrik, dan juga ada ke Kasat yang juga turut mendampingi dan juga Kepala BNPB. Sedangkan dalam manifest yang saya terima seharusnya Presiden maksud saya juga didampingi oleh Kasal dan juga Kasau, tapi saya melihat justru Kasal dan Kasau sendiri, Kepala Staf Angkatan Udara dan Kepala Staf Angkatan Laut, berada dalam posko komando untuk melakukan rapat koordinasi. Kalau bisa saya ceritakan, Freddy, cuaca di Banda Aceh sendiri ini mendung, walaupun memang ada operasi modifikasi cuaca. Kalau saya akan mengajak Anda agak keluar sedikit. Cuacanya mendung dan juga kabar dari Biren sendiri semalam diguyur hujan, wilayah Biren, Pidi Jaya itu, dan itu sudah diguyur hujan yang cukup deras. Walaupun sebenarnya dari BNPB sudah melaksanakan operasi modifikasi cuaca sejak hari pertama banjir bandang melanda di wilayah Aceh. Operasi modifikasi cuaca sendiri sudah terus dilakukan selama 24 jam. Kalau untuk berbicara mengenai kondisi fasilitas umum, termasuk rumah sakit, kemudian juga listrik, jalur komunikasi, sampai sekarang terutama di Biren dan Aceh Tamiang masih terus dicoba untuk difungsikan kembali. Kalau kemarin saya pergi ke Aceh Tamiang, Freddy, kondisinya memang sangat parah sekali. Seperti apa yang warganet katakan bahwa kota ini berubah menjadi kota zombie, itu juga saya rasakan. Ketika malam mereka hidup dalam kegelapan, tinggal dalam kegelapan, namun ketika siang hari mereka keluar untuk mencari bantuan dengan kondisi jalanan yang penuh debu akibat lumpur yang sangat tebal sekali, mengering, menjadi debu sehingga bisa mengganggu pernafasan. Tadi Menteri SDM Bahlil sempat menyatakan bahwa dia dengan sangat yakin bahwa malam hari ini dia mengatakan Aceh akan terang karena sudah dibangun sutet-sutet selama beberapa hari ini oleh perusahaan listrik negara, walaupun memang ada beberapa wilayah yang diakui masih sangat kondisinya masih sangat terbatas untuk diakses, sehingga memang membawa peralatan untuk membangun pembangkit listrik tegangan tinggi itu butuh waktu dan butuh sumber daya yang cukup besar. Kabel-kabel yang bertonton, besi-besi untuk membangun sutet itu juga aksesnya atau didistribusikan dengan menggunakan helikopter-helikopter milik TNI Angkatan Udara seperti itu. Sehingga nanti malam dengan banyak usaha, Bahlil mengatakan nanti malam bisa dipastikan Aceh menyala kembali, walaupun di beberapa titik diakui memang masih belum pulih 100%. Setidaknya ada penerangan sehingga ada jalur listrik, sehingga jalur komunikasi bisa pulih kembali. Sedangkan ini adalah bantuan-bantuan, juga tadi saya sempat melihat ada bantuan dari Presiden sendiri, berupa makanan bayi, susu, yang tertulis bantuan dari Presiden. Presiden akan berangkat ke Biren karena sampai sekarang kondisi Biren itu juga masih terisolir, jalan jalurnya juga masih terputus, walaupun dari pihak TNI AD sendiri sudah membangun jembatan-jembatan. Kalau tidak salah sistem pembangunan jembatannya adalah jembatan Bailey yang dibangun dengan waktu yang cukup singkat kalau bisa saya bilang Freddy, karena dengan kondisi medan yang penuh lumpur, bebatuan akibat longsor dan banjir bandang dan juga kayu-kayu, jembatan menjadi salah satu akses yang paling penting untuk mendistribusikan bantuan-bantuan tersebut.
Kami belum mengetahui akan berapa lama Presiden berada di Biren, tapi informasi yang saya dapatkan, Presiden selepas dari Biren akan berada di Banda Aceh sekitar 1 malam untuk melakukan rapat koordinasi karena ada beberapa menteri yang turut serta. Ada Menteri PMK, ada Menteri Sosial. Tadi saya sempat juga melihat Menteri Sosial, sayangnya kami belum bisa mewawancari beliau karena langsung bergabung dengan Presiden. Kemudian ada Kepala BNPB yang juga turut ikut serta dengan rombongan Presiden. Ada Menteri Pekerjaan Umum juga yang ada dalam manifest yang kami terima. Namun sekali lagi Freddy, yang tadi saya lihat menteri-menteri yang ikut serta adalah Menteri Bahlil dan juga Menteri Sosial yang sempat kami melihat sebelum masuk ke ruang VIP. Seperti itu, Freddy. Baik Iren, tentunya dari laporan yang Anda dapatkan ada beberapa poin sorotan, diantaranya adalah bantuan sudah datang, Presiden tengah menuju ke Biren untuk melakukan kunjungan untuk mengetahui secara langsung proses penyaluran bantuan dan juga mengecek bagaimanakah para korban, dan dipastikan malam nanti kondisinya lebih aman dengan listrik yang sudah menyala. Tentunya tidak hanya kata-kata saja tapi juga bukti yang kita nantikan bisa melihat kondisi lebih baik di sana. Terima kasih Iren Wardani atas laporan Anda, selamat kembali bertugas, jaga kesehatan Anda dan juga tim.